Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, untuk anak-anak belajar pada pagi hari ini, ya, dengan mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, pembelajaran di kali ini, di pertemuan sekarang, itu merupakan pembelajaran yang menyambung terkait dengan eh, mata pelajaran atau materi pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang kemahakuasaan Tuhan, ya, terkait dengan Asta Aishwarya, ya. Nah, untuk di saat ini, di pembelajaran pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi dan upaya untuk menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Tetapi untuk sebelum itu, Pak mengajak kepada seluruh anak-anak agar senantiasa ya mengucapkan syukur, ya, mengayu bahagia terhadap Tuhan, ya, karena atas karunia dan limpahan beliaulah kita dapat belajar pada kesempatan hari ini, walaupun memang pembelajaran pada hari ini ya masih kesannya ada nuansa berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya, ya. Jadi kita belajar sekarang itu belajar dari rumah, ya. Tetapi dengan pembelajaran dari rumah, Pak harapkan situasi ini tidak mematahkan semangat anak-anak untuk belajar, ya, karena Pak yakin dan Pak percaya, ya, semangat untuk anak-anak pasti lebih giat lagi. Nah, anak-anak, sebelum Pak menjelaskan terkait dengan cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi dan upaya untuk menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya, Pak tidak henti-hentinya untuk mengajak anak-anak sekalian, ya, dalam situasi apapun dan kegiatan apapun, ya, setiap proses belajar, setiap kegiatan belajar ataupun aktivitas-aktivitas lainnya, Pak tidak henti-hentinya untuk mengajak anak-anak selalu berdoa, ya, ya. Jadi kegiatan atau aktivitas yang diiringi dengan doa, maka itu akan lebih memaksimalkan hasilnya dan dibandingkan dengan aktivitas atau kegiatan yang tidak diiringi dengan doa. Itu. Maka dari itu pada pertemuan ini, ya, Pak mengajak anak-anak sebelum menyimak materi itu hendaknya senantiasa berdoa, ya, dengan doa belajar, ya, pada hari ini. Jadi kita mengambil sikap Anjali Mudra, ya, Anjali Mudra seperti itu dengan mencakupkan kedua tangan, ya, mencakupkan kedua tangan, ya, di depan dada. Posisinya seperti ini. Ini namanya Anjali Mudra, anak-anak. Ya, dengan mengucapkan eh, puja atau mantra Saraswati untuk memohon inspirasi, ya, berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabirwajinewati Dinam Awidnyawantu. Om Hyang Widi, dalam manifestasimu Dewi Saraswati, yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba dalam menuntut ilmu. Berdoa selesai. Anak-anak, ya, cerita-cerita tentang kemahakuasaan Tuhan tentu banyak sekali anak-anak. Akan tetapi Pak ingin mengajak anak-anak untuk menyimak cerita, ya, dari Swetaketu dan ayahnya, ya, yang bernama Udalaka. Jadi Swetaketu dan Udalaka ayahnya, ya. Jadi ceritanya seperti ini anak-anak. Jadi untuk mengetahui kemahakuasaan Tuhan, ya. Jadi dari percakapan beliau
Ya, percayalah anakku, kata ayah Swetaketu. Brahman atau Tuhan itu adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku ayah. Ini Swetaketu bertanya, meminta untuk ayahnya menjelaskan. Jelaskan kepadaku ayah, kata Swetaketu. Baiklah anakku. Nah, jadi ayahnya ini atau Udalaka meminta anaknya untuk menaruh garam di dalam air. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembalilah besok pagi. Sotek itu mengikuti jadi perintah dari ayahnya. Jadi Sotek itu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Sotek itu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Sotek itu kemudian melihat ke dalam air, tapi tidak bisa menemukan garam itu karena telah larut. Itu ya. Tadi Svetak itu melihat ke dalam air, tapi tidak bisa melihat menemukan garam itu karena garamnya itu sudah larut ke dalam air ya, sudah menyatu dengan air. Kemudian ayahnya ini kemudian berkata kepada Svetak itu, minumlah air itu anakku, bagaimana rasanya? Kemudian Svetak itu meminum, asin ayah, jawab Svetak itu ya. Kemudian carilah garam itu lagi. Ayahnya menyuruh Svetak itu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Aku tidak bisa melihat garam, ayah. Aku hanya melihat air yang rasanya asin. Komentar Svetak itu atau jelas Svetak itu. Karena garam yang tadi yang sudah dicampurkan itu ke dalam air itu sudah larut dan menyatu dengan air. Sehingga partikel dari garam itu tidak kelihatan, tetapi rasanya ketika diminum itu terasa asin. Ayah Svetak itu kemudian berkata dengan cara yang sama, oh anakku, Swetaketu, kamu tidak dapat melihat Sang Pencipta, akan tetapi sebenarnya Dia ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Atau wiyapi wiyapaka nirwikara. Beliau tidak dapat dilihat anakku, tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Jadi seperti itulah Udalaka menjelaskan kepada anaknya Swetaketu. Karena rasa penasaran dari anaknya. Nah, siapa sih Brahman itu? Siapa sih Tuhan itu? Seperti apa wujudnya? Nah, Udalaka atau ayah dari Swetaketu itu menjelaskan dengan cara seperti ini kepada anaknya. Nah, jadi cerita ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan dengan Asta Aiswarya. Cerita ini tentu menunjukkan bagian dari sifat kemahkuasaan Tuhan yang sangat halus atau anima. Cerita ini juga menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai sifat yang mampu untuk menyatu dengan segala ciptaannya dari semua makhluk dan menguasai segala yang ada atau situa dari segala penjuru alam semesta. Selain itu, percaya terhadap Tuhan mempunyai pengertian yakin terhadap Tuhan itu sendiri. Pengakuan atas dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya. Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut juga Hyang Widi atau Brahman adalah Ia yang kuasa atas segala yang ada ini. Tuh. Itu ya, jadi itu cerita tentang kemahkuasaan Tuhan. Gitu. Jadi melalui percakapan Setaketu dengan Udalaka ayahnya. Jadi sama seperti udara ini, kita tidak bisa melihat angin, kita tidak bisa melihat udara ini. Wujudnya seperti apa. Tapi kita bisa merasakannya. Dan bahkan udara ini yang memberikan energi kepada kita. Nah, itu melalui pernapasan dan sebagai tanpa udara, mungkin ya kita tidak bisa bernafas. Gitu. Inilah contoh-contoh kemahkuasaan Tuhan. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya untuk menghayati kemahkuasaan Tuhan sebagai Asta Aiswarya. Jadi Pak memberikan seperti ini. Yang pertama, tentu anak-anak harus menerapkan ajaran Astanga Yoga. Ya, Astanga Yoga dari ada 8 ya, ada 8 tahapan ini. Ya, dari Pancayama Brata, Niyama Brata sampai dengan Semedi, ya, ini ada 8.
Gitu. Kemudian yang kedua, menerapkan ajaran tapa, brata, yoga, dan semedi. Tuh, menerapkan ajaran tapa, brata, yoga, dan semedi. Mungkin anak-anak dalam lingkup seperti ini tidak bisa melaksanakan keempat ini. Cukup mengendalikan diri saja. Ya kita tentu bisa untuk mengendalikan diri. Misalnya dalam keseharian, katakanlah anak-anak kalau bisa dihitung ya, katakan misalnya 3 kali berbohong dalam sehari. Itu bisa kita kendalikan, bisa kita kurangi. Kurangi menjadi tidak ada ya, tanpa kalimat yang buruk, tanpa berbohong gitu, untuk setiap harinya. Itu anak-anak bisa kurangi dengan bisa mengendalikan. Inilah pengendalian-pengendalian ini akan mencapai sebuah kebebasan nantinya. Kemudian melakukan introspeksi ya atau mulat sarire dan pengendalian diri. Keempat, tentu kita harus melakukan kerjasama atau relasi yang baik dan terpuji dengan sesama. Jadi dalam konsep agama Hindu itu ada namanya Trihitakarana. Tri artinya 3, hita artinya harmonis, ya. Kemudian karana artinya penyebab atau yang menyebabkan. Jadi 3 penyebab keharmonisan. Apa saja sebenarnya yang menyebabkan 3 keharmonisan itu? Yang pertama dari parahyangan. Tadi hubungan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, ini konsep parahyangan. Nah, konsep pawongan ini hubungan manusia dengan sesama. Nah, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, makanya Aristoteles mengatakan sun politikon. Jadi manusia itu tidak bisa hidup secara individu. Kita mesti hidup secara sosial anak-anak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah palemahan. Palemahan itu adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Karena kita tentu hidup dari lingkungan. Jadi lingkungan inilah atau alam semesta inilah yang merupakan tempat kita mencari makan dan lain sebagainya, tempat kita untuk menyambung hidup dari alam ini. Karena alam inilah yang menyediakan semuanya, ya baik itu makanan bahan pokok dan segala sesuatu yang kita perlukan itu tentu disediakan dengan alam. Jikalau kita memang tidak bersahabat dengan alam, maka kita akan sulit untuk melangsungkan kehidupan. Ya, misalnya kita tidak bersahabat atau alam yang tidak bersahabat dengan kita, karena mungkin eh, keserakahan manusia yang selalu selalu katakanlah memperkosa alam ya, kita selalu menyakiti alam ya dengan menebang pohon dan lain sebagainya, maka alam pun akan memberikan hal itu kepada kita juga melalui tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Itu merupakan cerminan dari perbuatan kita sebenarnya. Karena kita yang tidak bersahabat dengan alam. Seandainya kita bersahabat dengan alam, maka alam pasti akan bersahabat dengan kita. Kemudian yang selanjutnya berbakti kepada leluhur. Ya, jadi berbakti kepada leluhur ini penting sekali. Karena apapun kegiatan kita, ya hendaknya kita harus meminta restu kepada leluhur. Bahkan dalam Ramayana, Kakawin Ramayana menegaskan bahwa Raja Dasarata itu berhasil karena dia melakukan 4 hal. Guna mantel sang Dasarata, beruh ring weder. Jadi Dasarata itu, sang Dasarata itu beruh sire ring weder, mengetahui ajaran-ajaran atau paham terhadap Weda. Ya, beruh ring weda, bakti ring dewa. Jadi dia berbakti kepada dewa, ya, hormat dan bakti, ya sujud bakti kepada para dewa, kepada Tuhan, kepada Brahman, ya, tarmalupeng pitra puja. Dan beliau juga tidak melupakan leluhur, ya, tidak melupakan leluhur. Masih tersireng swagotra kabeh. Jadi beliau juga menyayangi sesama sanak saudaranya. Nah inilah yang dilakukan Sang Dasarata, sehingga Sang Dasarata itu dikatakan sangat dikjaya ya pada zaman Ramayana. Gitu. Kemudian berbakti kepada para pahlawan pejuang bangsa. Tentu kita hidup
sekarang ya itu karena ada perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita. Ya, sehingga dengan menghayati kemakuasaan Tuhan ya kita melalui bakti kepada para pahlawan atau pejuang bangsa atau memiliki sifat nasionalisme. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan doa dan puji Trisandia rutin setiap hari. Nah, jadi kita ada 3 kali ya berdoa. Sebenarnya kapanpun dan dimanapun itu tidak terikat dengan 3 kali dan lain sebagainya. Bisa anak-anak lebih dari itu bisa. Nah, tapi patokan untuk umat itu puji Trisandia atau melaksanakan 3 kali persembahyangan. Itu mengaturkan bantan saipan atau yatnya sesa ya karena kita ada apa Naimitika yatnya dan nitya yatnya. Ini nitya yatnya yang kita lakukan setiap hari. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa serta segala manifestasinya. Ini. Kemudian selanjutnya, jikalau bisa mengelola asram yang bergerak di bidang pendidikan, rohani, agama, spiritual, dan upaya pencerahan diri lahir batin. Kemudian 11, menerapkan filosofi tapasya, pengastawa dan menerapkan ajaran Hindu dengan baik dan benar. Dan selanjutnya membangun persamaan dan atau misalnya sebuah paguyuban praktik yoga ya. Kemudian selanjutnya menjalani hubungan kemitraan dengan terhormat dengan rekanan, lingkungan dan semua ciptaan Tuhan. Nah ini yang terpenting melaksanakan upacara dari pancayatnya ya, dari dewayatnya, manusiayatnya, butayatnya, resiyatnya dan fitrayatnya. Nah, terkait dengan materi yang Pak sudah sampaikan, ini latihannya. Yang pertama, jelaskan keterkaitan cerita yang sudah Pak sampaikan antara Swetaketu dan Udalaka, ya, yang berhubungan dengan Asta Aiswarya dan Sadhu Sakti. Jelaskan itu ya, keterkaitannya apa dari cerita itu. Kemudian yang kedua, jelaskan kelompok dari Astanga Yoga serta berikan penjelasannya. Ada 8 Astanga Yoga serta berikan penjelasannya yang berkaitan dengan apa dari Asta Aiswarya. Ya, ini untuk latihannya silakan anak-anak buat di ketik di classroom-nya, di tugas kelasnya ya. Jadi dengan isi identitas, nama, kemudian nomor absen berapa, kemudian kelas apa. Ya, jadi dibuat, diketik dan dikirimkan ke classroom dengan format serahkan tugas ya. Ini. Itu saja yang Pak sampaikan pada hari ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan anak-anak diskusikan di grup kelas ya, di grup kelas agama Hindu yang sudah Pak buat. Itu terima kasih atas perhatiannya dan Pak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya atas kehadirannya.